Halo semuanya, jumpa lagi di Siniar Siniar Bahasa. bahasa. Mesti selalu nungguin di situnya, Bray. Makanya Atas mulut gua harus nama gua monyongin dulu kan, ya. Sini kayak gini kan atas sih. atas nama internet yang lagging. Halo teman-teman semua. Bray, ini tahun 2025, Bray. Terakhir 2025. kita bikin itu tahun 19 berapa nih? Parah, parah, parah loh, Bray. Parah, Bray. Karena kita fokus di channel yang satunya lagi, Betul. yang Kita di beda. besok Senin. Betul. Teman-teman lihat juga dong besok Senin, ya, sama serunya kok. Betul. Besok Senin tuh kita malah lebih ramai, lebih Berlima, seru. lebih Dan seru berlima. segmennya macam-macam ya, Bray ya. Ya, ya, Seru ya. seru seru seru. Tapi Seru-seru. eh, Ini kita balik ke core, balik ke inti kita betul. nih. Lama-lama kita gabungin aja kalau podcastnya lama-lama. Lama-lama. Boleh. Yang mana yang cuan aja, gitu. Om Dewa, hari ini kita spesial sekali, super Spesial spesial, sekali, ya, super spesial. super spesial karena Telurnya Mas Dewa dua. pakai batik. Itu teman-teman, karena namanya juga bulan Syawal dan ini direkam di hari Sabtu ya, Bray. Betul. Ini berturut-turut, Bray, yang kondangan. Jadi Jadi, kalau kalau di kampung itu kalau aku, Bray, kan kondangan cuma malam tuh. ya, Daripada cucian banyak kan, dipakai terus digantung. ya, 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 ya. Gantung. Besoknya pakai lagi digantung. Nah, ini pas hari Sabtu hari terakhir nih cuci nih habis ini. Oke, baiklah. Itu Untungnya kita, namanya budaya, Bray. Budaya benar-benar. budayanya Indonesia kan kalau Syawal banyak yang kawin tuh. Oh, Makanya kan ada lagunya Benyamin tuh, bulan Syawal oh, dikawinin. dikawinin. Nah, ya, Nah, ya, ya. budaya tidak pernah terlepas dari bahasa. Bahasa Cie, aja Asik. masuk. Teman-teman, bridgingnya maksa banget kita kedatangan hari ini. tamu spesial ya, Bray. Banget. Banget. Kita di sini bersama dengan Mas atau apa nih, Kak Kak Gianli Immanuel Bebas. Bagensa. Bagensa. Esos Oke. Emsos. Wih, Ah. asosiasi bener 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 bener. Yo ay, Halo, harus, halo Kak harus. Gianli. Halo Kak Sony, Kak Dewa. Wah, luar biasa sih. Makasih banyak untuk kesempatannya bisa gabung dengan Kak Sony dan Kak Dewa. Dan seru ya. Seru ternyata. Dan tadi bayangannya, wah bakal seformal apa ya? Atau mungkin semi formal. Ah, Wah, sangat Ini formal. Jadi ternyata menurut Anda politik ke depan seperti apa? langsung berat ya nanya. iya. Akankah perang Rusia berakhir? Ngapain coba? Gak lagi tuh. Oke, kita mulai dengan Oke. perkenalan aja langsung kali ya, Bray. Betul. Kak Janli, silakan perkenalkan diri. Ya, boleh. Nyapanya ini teman-teman di IKASA biasanya apa nih? Ke yang Oh, mendengar. Sobat Padi. Oh, Sobat Padi. biar biar kita biar kita dapat cross itu, Bray. Cross Iya, betul, engagement. algoritmanya ke sini. Algoritmanya ke sini. Yang akunya Sobat Padi, sokap nih orang tua. Sobat Padi. Gak ada, Oke. gak ada. Gak ada, gak Gak Nggak ada. ada, ada. Bang Oke, Jan. Gak oke. ada, gak ada. Ya, halo teman-teman semua, Ya, terutama teman-teman dari ASA. Salam kenal, saya Janli Imal Bagensa, biasa dipanggil Janli. Dan saat ini untuk di Duta Bahasa sendiri, saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Umum Ikatan Duta Bahasa Nasional dan juga sebenarnya merangkap gitu ya di provinsi sebagai Ketua Duta Bahasa DKI Jakarta. Dan untuk aktivitas sebenarnya sehari-hari bekerja di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lebih tepatnya di Pusat Riset dan Inovasi Daerah. Jadi seharian banyak lebih fokus untuk mengelola ekosistem riset dan inovasi, ada akademisi, startup, kampus-kampus, lembaga riset, dan juga pihak swasta yang ingin terlibat dalam kolaborasi untuk memajukan riset dan inovasi daerah, khususnya di Jakarta. oh, Dan oh ya, aktivitas lain juga sama juga ya. Jadi kayak ibaratnya mungkin Kak Sony dan Kak Dewa hari biasa ngurusin kerjaan masing-masing gitu ya. Hari libur ngurusin organisasi. ah, Jadi, Ya. jadi ya, ya, Sabtu ya, Minggu ya. tuh selain waktu keluarga ya lebih banyak sedikit banyak ngurusin soal organisasi gitu ya, aktivitas-aktivitas lain, hobi gitu ya. Kayak tadi Kak Dewa dan Kak Sony lebih suka hobinya apa? Bercanda gitu ya, atau hobinya stand up, komedi, komedi tunggal gitu ya. Komtung, komtung. Gitu aja Komtu. sih paling Mantap, mantap. perkenalannya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh sih Kak. Oh ya kalau asal
Kalau Kak Dewa kan tadi dari Sidoarjo ya. Aku Ya. Hmm. meskipun di Jakarta asalnya dari daerah juga gitu, dari Manado, Oh, Sulawesi Utara. Oh, itu pertanyaannya ke situ tadi, Bray. oh Karena iya kan benar. tadi sempat itu dulu, riset dulu, ya kan? Kan anak zaman sekarang gitu Wes. risetnya. Masukkan ke ChatGPT. Siapakah Gianli Siap. Emmanuel Bagensa muncul? Ini, Keluar Makanya kan? Bray. tadi agak Eh, agak seram tadi Mas. Jadi kayak tiba-tiba, oh, kok banyak info yang udah diketahui ya, maksudnya udah banyak nih Mas Dewa nih. oh, oh iya kami Ini dapat dari riset. mana Kami nih? udah Jangan, kayak presenter TV nasional aja kita. Hmm. jangan-jangan orang tua udah ditelepon nih. Cari Ada, tahu ada, nih ya ada. Ada, Ada datanya. pettingnya, ada ini. pettingnya. Ada kompak. Luar biasa. Farmnya kan ada di farmnya. Anjir. Tapi ini menarik, Bray. Ini yang pertama muncul adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Generasi Muda Kawanua. Nah, kebetulan saya cukup Hmm. agak tidak familiar dengan kata Kawanua ini. Pernah dengar Oh tapi kok ya. Kawan lu agak-agak bukannya ada lagunya, Bray? Kak, di otakku kenapa ke kopi ya, Bray? Di otak Gitu. lu kok lagu ya? Mari kita tanya yang Mari benar, kita tanya. kopi atau lagu? Iya, siapa yang paling dekat? Ternyata bukan dua-duanya. Kalau Kawanua gitu ya Kak Dewa ya, kita izin sedikit jelasin. Itu organisasi kedaerahan gitu ya. Mungkin kayak Kak Dewa ketika lagi ke Jakarta, tiba-tiba ada anak-anak Sidoarjo, kumpulan, Lulus Oh, Radindan gitu. Nah, Kawanua itu hmm. dari bahasa daerah suku Minahasa di Sulawesi Utara. Itu Minahasa. Oh, Wanua, kawan dan Wanua itu artinya yang dijauh. Jadi itu biasanya sebutan untuk oh, orang-orang Minahasa yang ada di rantau Minahasa, rantau, rantau. Jadi kawan diaspora, dua. Bray, Diaspora, betul. Diaspora diaspora domestik. Minahasa. Diaspora domestik dia. Ya, 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 ya. Oh, Oh, jadi itu tempat Betul. untuk kayak apa namanya, temu kangen atau malah ada pertukaran inisiatif bisnis atau nitip Di saudara misalnya. Apa sih banyak namanya sih tuh? sosial budaya, ada Sosial juga budaya. kalau untuk bisnis biasanya dipermudah gitu kan karena oh Hmm, dari satu daerah gitu ya, ada betul, ya, betul, keperluan ya, betul. Bray. apa, akses gitu sih Kak. Oh. Atau mungkin hal-hal yang mungkin sifatnya lebih sosial, Bray. Misalkan ada yang meninggal, gitu Oh ya. iya, 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 benar, 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 benar. Eh, Ya, Mungkin bisa dihubungkan ke keluarga yang di kampung sana Benar, seperti benar, itu. Kalau benar. nggak salah seperti itu ya. Dan terutama tentu ya betul saling sekali. saling melindungi, Bray. Misalkan ada yang anak kos misalkan atau anak lagi kuliah gitu. Nah, ini bingung mau cari support di mana, bisa juga ke organisasi-organisasi kedaerahan seperti Oh, ini Betul. kalau nggak salah gitu ya. Wah. Minta beasiswa juga gitu. minta Oh, beasiswa juga. sampai minta beasiswa juga. Wih, Tapi Berarti kalau ada yang minta udah rumah enggak ya? Minta minta rumah, rumah minta nggak? motor. berarti ada yang udah jadi, Bray. Ada lah, ini Ada. Oh beliau iya, ini benar. salah satunya, salah satunya. Oke, Benar. kita masuk ke pertanyaan penting pertama, Bre. Ini pertanyaan penting banget. Udah aku Apa? pikirin dari semalam, Bre. Hmm, Jadi ini kan duta bahasa, Bre. betul. Nah, kalau pemilihan duta bahasa itu pakai swimsuit gitu nggak sih? Yes. Ya kita selesai teman-teman semua, hari ini episodenya sudah selesai. Gak, bercanda. Ini yang serius, ini yang serius. Aku langsung, Bre. Kalau saya biasanya pertanyaannya langsung langsung gila, langsung menohok gitu. Apa? Emang ada manfaatnya ya menjadi duta bahasa? Lebih tepatnya mungkin saya langsung saja ya, manfaat mungkin finansial gitu. Betul. Atau non finansial sekalian lah. Atau non finansial Iya, sekalian. benar. Nah, Oke. Ya, ini eh, coba jelasin ya, iya. Kak Dewa. Kalau tanya gimana caranya jadi duta bahasa, itu Ada. podcast sebelah Ada itu. itu podcast sebelah. Iya, riset sendiri bisa, Iya. kan itu. Emang kita guru kamu. Kita langsung yang pertanyaannya yang Betul, hot, betul, betul. Oke, tajam, menikung. Ya, sikat. iya, berat nih, berat. Enggak sih. Iya, kalau sebenarnya kalau untuk Mbak ya, Kak Dewa, Kak Sony. Mm-mm. Pertama, duta bahasa itu kan sebenarnya mulai dilaksanakan pemilihan itu dari 2006 gitu, Mm-mm. secara Oh, skala nasional yang diinisiasi oleh Kemdikbud pada saat itu sih tidak Kemdikbud gitu tidak ya. terlalu Sekarang lama ya. 2006 berarti belum 20 tahun ya, Bray? 19. udah mau 20 tahun berarti. Iya, sudah mau Udah ya? 2006, Oh, maaf, udah ya. 2005 berarti 19 tahun. 19 Ya, tahun ya. ya Nah, benar kan, belum 20 tahun. ya, dan kalau untuk manfaatnya itu sebenarnya kan dari programnya Kemdikbud ya. Sekarang Kemendikdasmen gitu ya. Udah agak berubah nama. Dan bahasa tetap ada di bawah itu yang mempunyai
bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan itu. Dan kalau manfaatnya sebenarnya duta bahasa ini mereka tuh dipilih gitu dari tingkat provinsi, kemudian diseleksi lagi gitu sampai ke tingkat nasional. Kurang lebih alumni sekarang itu ada ribuan gitu ya. Oh, Kayaknya wow. udah ribuan alumni yang Seluruh tersebar di Indonesia, seluruh seluruh Indonesia. Indonesia. Oke. Ya, tentu Nah, saja, dan Bray. untuk manfaat sebenarnya kembali lagi gitu ya. Motivasi duta bahasa itu sendiri dia daftar bahasa tuh untuk apa? Cuma kalau berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya, setelah menjadi duta bahasa, saya pribadi Hmm. yang dahulu nggak terlalu familiar gitu ya, terlalu uh, tahu tentang info-info kebahasaan, kesastraan, literasi. Sekarang benar-benar apa ya, jadi melek lah bisa dikatakan Oke, gitu ya. oke, Tapi oke. nggak ahli-ahli banget sih gitu ya. Kak Dewa paling Kak Sony ahli di sini asik. Asik. Nah, jadi ketika sudah tahu gitu, kira ternyata, ternyata iya ya, maksudnya panggilan menjadi duta bahasa ini panggilan mulia gitu. Karena Oh, ibaratnya kalau Hmm. bicara manfaat memang secara material nggak ibaratnya nggak bisa menggantikan mungkin ketika kita manfaat kita bekerja ya dapat gaji Ih, wih. ya mulia cuan gitu sekali. ya proyek makanya dibilang Mul- panggilan mulia. mulia Ah, Mulia ini maksudnya dalam sekali, hal Bray. kalau di tingkat provinsi pemilihannya itu hanya hadiah pemenang seperti itu biasanya ada satu dua tiga terfavorit atau mungkin oke. ada harapan satu harapan dua itu hadiahnya memang jutaan rupiah gitu ya. Mungkin kalau di DKI biasanya paling tinggi di 8-10 jutaan per orang gitu ya, untuk yang terbaik satu nanti di tingkat-tingkat lain. Nah, di nasional juga beda lagi. Intinya, Hmm, hmm. sebenarnya hadiah itu nggak bisa apa ya membayar duta bahasa itu sendiri gitu dengan Tentu prestasi saja. karya-karyanya, tapi lebih ke apresiasi gitu bentuk Hmm. sisi materi ya. Hmm. Selainnya juga kalau bicara soal materi sih biasanya teman-teman bahasa ini diberdayakan, gitu, diberdayakan dan Oh. program-program baik di tingkat pusat tuh ada badan bahasa Kemendikbudrismen atau di tingkat provinsi biasanya balai kantor gitu, balai bahasa atau kantor bahasa. Jadi Hmm. biasanya Hmm. mereka menyesuaikan juga sama luas wilayah di tiap Oke. provinsi, berapa kota kabupaten. Kalau yang udah besar, udah banyak, itu biasanya balai. Kalau yang masih di bawah standarnya Kemendikbudrismen, biasanya itu ada namanya kantor gitu ya. Itu cuma soal eselon sih. Tapi kembali untuk manfaat duta sendiri, Hmm. mereka diberdayakan, mereka dilibatkan dalam program-program, ibaratnya jadi konsultan lah gitu ya, Wih. pemerintah gitu. Jadi kayak umpama, oh gimana nih konsep acaranya yang untuk kreatifnya, Dapat Bapak Ibu exposure di itu. balai kantor, iya mereka tuh akan kontak gitu, minta saran. Apalagi sekarang tuh program-program Badan Bahasa Kemendikbudrismen tuh sangat membumi duta bahasa gitu. Jadi kayak apa-apa, mana Oke, minta oke. sarannya duta bahasa gitu. Justru mereka ada Ih. ide-ide menarik karena mungkin beberapa konsep dari kegiatan-kegiatan yang ada tuh mungkin terlalu template gitu ya. Maksudnya kayak Oh, mereka iya, iya, iya. hanya mengikuti dari tahun-tahun sebelumnya atau yang sudah ada. Nah, kadang untuk improvisasi atau modifikasi atau inovasi biar inovasi dan kreasi terbaru gitu, biasanya mereka akan minta saran duta bahasa. Nah, sebenarnya manfaat secara langsung itu adalah portofolio nambah gitu dari duta bahasa sendiri. Dia Hmm. makin banyak pengalaman, pelibatan, pemberdayaan, dan akhirnya juga secara langsung meningkatkan kapasitas dia gitu. Kayak Iya, contohnya nih, iya, iya. saya di tempat kerja anak Hmm. bukan anak bahasa, saya dari latar belakang HI gitu ya. Hmm. HI bukan hukum internasional, hubungan internasional. Uh, terus S2-nya juga HI kan gitu ya. Tapi bisa mengenal bahasa sastraan, isu literasi. Akhirnya saya di kantor gitu ya, Kak Dewa, Kak Sony, setiap kali umpama padahal ada bagian kasubag gitu Iya, kan iya, iya. TU ya biasanya yang sangat detail untuk cek kata demi Iya, kata iya, iya, iya. diksinya gitu ya Oh, oke, oke, tanda oke. baca gitu tiba-tiba ketika aku ada di kantor itu beda lagi pemberlakuannya gue kayak dia Hmm. kadang ragu dia Jenly Iya. benar nggak ya tanda baca ini yang benar mana ini emang ada ya katanya gitu Hmm. wah jadi kayak jadi konsultan lagi Iya, 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 benar, 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 benar. gitu. Jadi kayak seru juga sih kayak dari yang memang nggak tahu, akhirnya karena duta bahasa, memang kita nggak dituntut jadi ahli bahasa. Tapi karena kita duta bahasa, minimal kita tahu dan peduli dengan isu-isu itu. Makanya Hmm. kadang manfaatnya itu banyak biasanya. Gantung kita ingin menempatkan diri, ada yang jadi pengajar BIPA gitu ya,
Iya. Pikir tiba ada yang mungkin tiba-tiba kirim bekerja di balai kantor bahasa, ada yang jadi pembuat konten lewat program badan bahasa gitu. Banyak hal sih manfaatnya gitu ya, baik langsung dan tidak langsung. Mungkin itu Kak Sony, Kak Dewa, kayaknya udah panjang. Wih, Berarti jadi emang luar dapat exposure biasa. ya, Bray. Dapat exposure pertama. Betul, exposure. Dan exposure-nya langsung, Bray, ke eselon, kasubag gitu Iya, ya. Nah, exposure ke orang yang tepat. Itu yang paling Betul, penting kan? betul. Dan betul. pendapatnya dianggap karena memang udah jatuhnya jadi ahli sebenarnya, ya kan, Bray? Ya, ya. Menarik juga. Kalaupun bukan ahli, praktisi lah, Praktisi, gitu. betul. Minimal pelaku lah, Apa gitu namanya, kan ya. pemerhati, ya apa? Pemerhati, Bener-bener. cakep Mungkin banget pilihan katanya, Bray. Kak Sony, Kak Dewa udah jadi tertarik mungkin mau daftar duta bahasa. Nah, ini Nah, masalahnya, Bray, ini. jadi gini, waktu Kalau itu cakep, kan kita iya. jadi gini, Mas Gianli. Waktu itu ada lomba mirip Buto Ijo. Nah, Waduh, apa Buto tuh? Ijonya juara 2, gue juara 1. Nah, jadi agak pusing saya, gitu ya kalau mau masuk ya. Iya. Ya, iya. Karena kan namanya juga duta ya, Bray, Iya, mewakili kan duta. harus membawa citra, ya kan. Betul. Citra apa yang kita wakili dengan kelakuan minus gini gitu. Tua, Bray. Problemnya Iya. tua. Kan, ngomong-ngomong tua ini. Kalau misalkan ada teman-teman pendengar ini yang tertarik untuk Betul. menjadi duta bahasa, tentu saja ya usia kan ada ya batasannya ya. Betul. Kami lagi ditawarin jadi juri, iya kali, Bray. Mantap. Jadi peserta. Oh, Ini lihat lawan, tanggal 1 iya. April bukan ini? Iya, April Mop. Langsung Iya. dicatat nih, dicatat. Iya. Ya, usia tentu ya. Kita mulai dengan usia dulu. Betul. Ada batasan usianya nggak sih jadi duta bahasa itu? Usia itu ada juknisnya gitu dari badan bahasa, Ya. 18 sampai 25 tahun. Oh, dengerin tuh, Bray. Oh, aduh, Iya. lewat 1 tahun gue. Kalau gua kurang 1 tahun, Bray, karena aku masih 17. Oke. Pas lah masalah usia. Oke, lanjut. Terus, apakah harus orang yang jago bahasa? dan bahasa apa nih? Apakah hanya bahasa Indonesia atau Pertanyaan cerdas lu, Bray. Menarik nih, menarik gitu. Ini jadi pertanyaan yang sering ditanyakan ketika ada pembukaan pendaftaran pemilihan duta bahasa. Nah, biasanya untuk bahasa gitu ya, apakah harus jago bahasa gitu ya? Jujur untuk konteks bahasa ini, awalnya juga saya berpikir, bahasa ini, harus bahasa asing nih gitu ya. Bahasa asing apa nih? Seberapa besar kapasitas saya dalam berbahasa asing? Tapi ternyata ketika masuk, ternyata ada namanya dalam kebahasaan tuh ada namanya politik bahasa juga, Kak Sony, Kak Dewa. Nah, politik bahasa ini itu diupayakan untuk sebagai upaya atau langkah-langkah diplomasi kebahasaan. Jadi nggak hanya luar negeri nih, kebijakan luar negeri yang harus ada diplomasinya, karena bahasa juga ada politiknya yang akhirnya mendorong untuk harus ada diplomasi kebahasaan. Jadi politik bahasanya itu namanya Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa. Bangun Bahasa. Udah pernah dengar mungkin? Udah, karena kebetulan ingat gak dulu kita pernah wawancara juga salah satu Dubas Jatim, Bray. Ada episodenya. Oh iya. Tunggu. Luar biasa. Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia, benar nggak? Utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Ya. Indonesia. Yang kuasai apa, Bray? Kuasai bahasa asing. Pinter. Nah, betul. Yang lestarikan, Bray. Lestarikan bahasa daerah. Yes. Ya. Jadi utamakan ya, bukan gunakan, utamakan. Ya, jadi kalau mau sedikit diulik lagi gitu ya soal Trigatra Bangun Bahasa ini, sebenarnya lebih membicarakan posisi, bagaimana ruang lingkup penggunaan bahasa sebenarnya gitu. Kalau balik ke politik itu tadi ya, Bang ya? Iya, bahasa Indonesia kenapa utamakan? Karena pertama itu yang kami pelajari gitu ya, akhirnya jadi ngerti bahasa juga. Sebenarnya nggak jago bahasa gitu. Dari bagaimana Sumpah Pemuda di tahun 1928 gitu ya, mencetuskan kan ada di situ kata-kata kami putra dari Indonesia di bait yang ketiga itu menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Ya, nah, betul. Jadi kenapa utamakan? Utamakan berarti junjung itu kan berarti taruh di atas ya. Jadi harus yang paling pertama gitu. Jadi nggak juga bilang bahwa
menyepelekan atau menyampingkan bahasa yang lain, enggak gitu. Tapi itu suatu kesatuan tadi, makanya jadi politik bahasanya. Dan kayak bahasa daerah tetap digunakan, bisa bahasa asing juga tetap digunakan, harusai, karena tinggal disesuaikan sama konteksnya. Kalau bahasa daerah, kenapa harus dilestarikan? Karena ya penuturnya itu tersebar di masing-masing uh, cakupan gitu, wilayah ya, Iya. di setiap suku atau di setiap provinsi, kota, kabupaten, itu kan punya bahasanya masing-masing gitu. Nah, itu harus dilestarikan karena itu sebagai kekayaan. Nah, mungkin bahasa daerah itu kan ada di Indonesia tuh ada ratusan ya gitu ya. Iya, Saya betul. lupa gitu angka pastinya. Intinya banyak dan sangat sayang kalau tidak dilestarikan. Dan ada beberapa bahasa daerah yang terancam punah juga, Ya, Sony Kak Dewa gitu ya. ya. Betul. Dan biasanya ada upaya juga revitalisasi bahasa daerah, ada kegiatan-kegiatan aktivasi untuk bisa tetap hidup bahasa daerahnya. Terus kalau bahasa asing, kenapa harus dikuasai? Gimana kita menjadikan bahasa ini sebagai bahasa internasional gitu ya, harapan Indonesia kan gitu ya, Hmm. minimal mungkin bahasa resmi di ASEAN atau kayak yang kemarin upaya diplomasi kebangsaan yang sudah berhasil tuh menjadi salah satu bahasa pengantar di sidang umum UNESCO gitu ya, itu kan Hmm. di Indonesia dipakai akhirnya gitu ya di salah satu sidang umum UNESCO. Oh iya, iya. Dan itu upaya-upaya benarnya gitu. Kenapa harus bahasa asing kita kuasai agar kita bisa mempromosikan gitu bahasa Indonesia sendiri. Gimana kita ngajarin orang luar bisa mengenal bahasa Indonesia kalau kita bisa bahasa asing gitu. Iya, Itu iya, sih iya, paham, paham, poinnya. paham, paham. Makanya politik bahasa itu ada sih, Kak Sony, Kak Dewa. Iya, 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 iya. Ya, benar, benar, benar. Jadi, ini kalau kita lihat, Bray, gue jadi ingat, saya juga HI, Mas Janli. Sama kita nih. Jadi ingat, iya, bahasa itu bisa sebagai alat kekuasaan, Bray. Bahasa Tentu, sebagai, tentu. apa namanya, Oh, dalam banyak kasus tuh bahasa tuh pengendalian media, pengendalian sistem Iya, pendidikan, kayak gitu-gitu. iya, Terus iya, iya, iya. bahasa untuk kaum-kaum mayoritas, kaum-kaum Iya, iya. minoritas, kayak gitu-gitu. Jadi oh, ternyata itu pun diterapkan oleh pemerintah Indonesia ya, Bray. Tentu saja, Bray. Dan tunggu keren. deh, aku mau nanya sekarang, Mas Janli, kembali nih. Ngomongin bahasa soalnya. Kan Mas Janli yang sering apa namanya dijadikan konsultan nih, terutama untuk orang-orang pemerintahan saat ini gitu kan. Nah, ini pertanyaannya agak filosofis nih, Ih, Kak idi, Janli. Jadi gini, idi. Luar biasa. enggak. Luar Berat nih, berat nih. bioskop. Enggak. Berat nih. Eh, penasaran gue, karena gue juga bukan orang bahasa nih. Mungkin lu juga bisa chip in deh. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia adalah manusia orang, orangnya kayak gimana sih dalam Hmm, konteks bahasa-bahasa lain gitu maksud gue. Karena ih, enggak, keren gue banget. pengen tahu dari Ngerti, sisi, ngerti, ngerti. iya gue pengen tahu dari sisi apa namanya tadi pemerhatinya Iya, gitu. iya, iya, Nah, Jadi iya. luar gue biasa. pengen tahu bahasa Indonesia ini Jika dibantu orang, bahasa Indonesia adalah seseorang, gitu Heeh. ya. Orang kayak apa Dia nih emang gampang. manusia gitu. Dia orang yang Karena seperti apa? Keren karena gue banget tahu sih lo, bahasa Bray. Inggris di gambaran gue tahu kayak apa gitu. Kayak apa? Kayak apa, Bray? Biar kita ada Bahasa tolok Inggris. ukurnya. Ya. Jadi bahasa Inggris itu orang di SMA yang pertama populer, ya enggak? Jadi banyak Oke. orang kalau apa namanya kalau kenal sama dia tuh bisa jadiin batu loncatan gitu. Kayak gue temannya Dewa, kayak gitu. Ngerti, 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 Kayak ngerti, gitu. ngerti, Kalau gue ngerti. melihatnya Sering di nih. bahasa Inggris kayak gitu. Jadi orang menggunakan si manusia bahasa Inggris ini untuk get leverage gitu, Bray, menurut gua. Paham, Jadi, paham, ya paham. kan? Kadang dia suka ngebully tapi karena dia tahu dia populer, dia suka Iya, ngebully. iya, 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 Dia iya, nggak iya, mau iya. ngantri kalau di kantin, kayak Iya, gitu-gitu loh, Bray. ih, Kalau bisa, sinetron, sinetron banget tuh. nah, bahasa Indonesia di mana ya, Bray? Gue sangat tidak ingin bahasa Indonesia tuh jadi kayak OB-nya gitu kan. Paham, Tapi, paham, Berat paham. nih, berat nih, berat nih. tapi menurut kajian Li apa bahasa Indonesia nih? Ya, Coba. kalau wah ini diajak berpikir filosofis nih kalau bahasa ini. Emang agak Nah, naik turun ini. Ini emang agak naik ini turun kita. ini dinilai nggak nih? Ayo, cara. Enggak, Ya, Bang sebenarnya Janli lebih kalau kayak bingung. Oh, ini podcast komedi nih gitu. Terus tiba-tiba, lo kok terjadi filosofis? jebakan. Jebakan Batman. Iya, iya, iya. Ya, sebenarnya menarik sih tadi Kak Sony juga udah ngasih gambaran ya. Hmm. Contohnya bahasa Inggris. Kalau bahasa sendiri sebenarnya kalau dikategorikan sebagai seseorang gitu ya, mungkin dia awalnya itu dia adalah anak yang lahir gitu ya
Dia sebenarnya punya satu keluarga yang sama gitu, yang tuanya sama gitu ya. Karena kalau bahasa Indonesia itu kan dari bahasa Melayu ya, sebenarnya kalau dari sejarahnya. Oke, Nah, betul. tapi ketika lahir dua anak nih, nah, si Basnisi ini dia yang aktif, terus berkembang dengan perubahan zaman, dia yang adaptif Ah, gitu ya, dia menyesuaikan, oh ini ada penyesuaian cara dia mungkin bersikap, cara bertutur kata, itu ada penyesuaian, banyak-banyak perubahan. hmm, Akhirnya yang saudaranya satu lagi nih tinggalan gitu, dan ini akhirnya lebih besar, tadinya dia mungkin saudara satunya lebih tua, lahir duluan gitu ya, iya. tapi ternyata yang adiknya ini bisa lebih, malah mungkin udah menikah duluan sampai melahirkan anak gitu ya. Mungkin Iya, iya, dampaknya iya, sudah iya. lebih besar gitu. Oke lah, Dan bagus kalau bagus ini, untuk Bray. Bagus ini. dapat nggak filosofinya? Dapat dapat Paham, dapat paham, paham, dapat. paham. Ngerti, Paham ngerti, paham ngerti paham. maksudnya. Ngerti, Paham. ngerti. Terus kalau untuk interaksinya dengan luar gitu ya, kalau tadi konteks contoh si manusia bahasa Inggris ini kan tadi Kak Sony bilang kan yang populer gitu ya. Sebenarnya kalau bicara untuk manusia bahasa Indonesia-nya ini, dia ibaratnya belum terlalu populer, tapi dia adalah orang yang menarik nih, chat gitu Hmm. ya. Si bahasa Inggris kan udah populer nih, Iya menarik iya nih, benar. penasaran, yang misterius gitu, kayak Hmm, orang kayak pengen Rangga, belajar Bray. gitu. Iya iya Eh, benar Iya, benar benar benar. kalau mungkin AADC dari dia kayak segi Rangga gitu. Iya. Misterius mu- tapi mungkin dari segi ekonomi dilihat kan gitu, kayak nggak terlalu, bukan dari siapa-siapa gitu. ya, ya, Benar, ya, Bray. Tapi ya. dia Rangga punya nggak Bukan bohong. anak orang kekasan, kaya, bukan anak orang Betul. kaya dia. eh, bukan tapi punya kekasan gitu, ciri khas gitu dari manusia bisnis ini, sehingga orang penasaran, orang pengen berinteraksi sama, mungkin pada awal dia mulai bangun relasi gitu, kayak punya power untuk membawa pengaruh. Jadi orang kayak harus belajar deh gitu ya, harus deketin dia deh gitu. Meskipun Hmm. dia belum populer. Nah, Ya, harapannya dia bisa jadi populer lah ya. ya Gak ntar hanya diangkat mungkin gitu ya. pekerjaan Ah. pekerjaannya nggak mungkin jadi mahasiswa terus, mungkin saat ini dia masih mahasiswa gitu ya, Mm-mm. masih mencari jati dirinya, terus dibangun kekasannya masih dibangun gitu ya. Harapannya dia bisa menjadi manusia profesional yang nggak hanya populer tapi bermanfaat dan berdampak bagi Ah. banyak orang. Gile, Ih, gile. gila. Bisa tuh, Bray, di quote, Pantesan Bray. ketua, Bray. Pantesan Pantesan ketua. ketua. Iya, Emang lewat paripurna jebakannya. udah. Lewat jebakannya. Oh, jahat tuh, Bray. Berarti lihat jebak. Oke, oke. Tunggu, Mantap, mantap, aku mantap. ini, gue mau nanya juga sekarang deh. Ah, Terakhir sikat, dari sikat. gue, terakhir. Sih, gak apa-apa, banyakin juga. Banyakin ya, mumpung ya, Hmm, mumpung. Enggak, ini. Gue juga mau nanya nggak tahu deh, lu juga bisa chip in nanti. hmm. Kan banyak orang bilang, tunggu dah, orang Minahasa tuh panggilnya apa sih? Kak Mas apa sih? Gue takut salah dah. Ini menarik sih, Bray. Biasanya kalau di budaya itu kan Sulawesi Utara ya, biasanya panggilannya Kak gitu. Tapi kalau Kak. panggilan spesifik ada gitu, kayak Nyong, Oh, ada Oh, oke oke. nyong. Nona gitu. Ya, berarti Kak aman ya, Kak aman ya. Aman-aman. Nah, Ya. gini kalau kajian Li misalnya, kan kajian Li udah tentu saja interaksi banyak dengan badan bahasa nih, ya kan? Banyak Hmm. interaksi dengan badan bahasa, terus juga apa namanya kegiatan-kegiatan bahasa yang dilakukan saja juga terlibat tadi kan kajian Li bilang. Nah, Tuh. apa nih yang Kak Jenli lihat itu akan dilakukan oleh badan bahasa ke depan nih, yang besarnya apa? Boleh nggak di-share di sini yang apakah ada acara rutin badan bahasa tahunan yang besar banget yang kita nggak Hmm. tahu? Atau misalnya orang yang mau belajar bahasa, kan sebenarnya saat ini nih banyak banget aplikasi berbayar nih ya kan, untuk Hmm. belajar bahasa atau mencintai bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya badan bahasa ada nggak sih aplikasi buat orang belajar yang gratis mungkin? Akses dari badan bahasa agar orang bisa lebih mencintai atau lebih memahami badan bahasa gitu. Nah, kan itu tuh, Siap, siap. ya kan? Gue mau bungkus pertanyaannya nih. Gue mau bungkus pertanyaannya dengan pertanyaan Makin kedua. makin mahal deh podcastnya nih. Iya nih. Yo, yo, beda. Kami beda dengan yang lain. Gue mau bungkus pertanyaannya dengan Hmm. ini. Bahasa itu kan banyak orang bilang bahasa itu jendela dunia, iya kan? Iya Hmm. nggak? Kenapa namanya Oh, jendela? enggak. Kenapa nggak pintu? Kenapa nggak rolling door dia? Ih, Kenapa nggak eskalator gitu? Tunggu, Bray. filosofis banget, Bray. Enggak. Filosofis lagi nih. Enggak, Filosofis banget, Bray. kagak. Maksud gue gini, Mas Janli. Mas Janli kan sekarang tadinya HI sama kayak saya, terlibatnya di bahasa kan. Gua nyari duit di bahasa nih, Mas Janli.
saat ini. Misalnya gue orang Mm. HI sama kayak Mas Janli. Gue campur-campur lagi Mas. Ntar Kak, Nggak maaf ya. apa-apa. Iya, aku mau mengomentarin itu. Yang konsisten dong, Bray. Iya, nah eh, apa yang dilakukan oleh Badan Bahasa untuk benar-benar merealisasikan kalimat tadi, bahasa itu jendela dunia buat orang-orang Indonesia tentu saja gitu. Mas Janli mungkin bisa nggak kasih hint gitu buat para pendengar kita yang kurang lebih 20.000 orang ini? Yoi. Luar biasa. Pertama, jadi Ntar, intinya adalah Badan Bahasanya, programnya apa, terus ada nggak siap, aplikasi alternatif yang diituin oleh Badan Bahasa? siap. Menarik nih. Biar semakin daging semua ya podcast ini, biar orang makin banyak yang nonton. Karena informasi-informasi yang tadi kita diskusikan menarik gitu. Iyo. Selain membangun kesadaran dan Iya, juga yoi. berikan apa ya pengetahuan baru gitu ya. Orang belum kenal akhirnya bisa kenal. Nah kalau bicara apa yang sudah lakukan Badan Bahasa, sebenarnya sebelumnya kan aku juga bukan orang Badan Bahasa ya, tapi sudah sedikit banyak kurang lebih ya mengenal gitu ya program-program, produk, kegiatan-kegiatan Badan Bahasa. Nah, kalau bicara tadi aplikasi, gitu, mungkin bisa dikatakan produk digital gitu, itu sudah ada Mas Sony. Apa? Sebenarnya banyak tersebar-sebar. Awalnya itu aplikasinya sendiri-sendiri gitu ya, kayak contohnya KBBI, Oh, KBI oke, gitu ya, ya. ada EYD, ada Dipa Daring. Nah, itu tersebar. Tapi sekarang itu coba digabungkan sama Badan Bahasa, itu sudah menjadi satu aplikasi namanya Halo Bahasa. Nah, kalau Halo Halo cari Bahasa. kalau di Play Store atau iOS, Oh, ada di Play di Store, App bukan Store, website ini. iya di Play Store ya, gitu. Oke, Play aku Store, catat ya. App Store. Nah, itu Halo Bahasa. Nah, di situ udah terintegrasi semua nih, semua produk-produk digitalnya. Dan mungkin yang paling sering kita dengar itu KBBI gitu ya. Saya juga udah punya aplikasi khusus juga Halo Bahasa ke KBBI kan gitu ya. Kalau tiba-tiba ada kata yang kayak di perdebatan, yang benar contohnya apa ya? Kalau aku bikin konten juga kayak mengkonsolidasikan atau mengonsolidasikan. Oke. Kayak gitu kan kita tiba-tiba lagi menulis sesuatu tiba-tiba harus diverifikasi nih. Biasanya Tuhannya gitu kita pakai KBBI kan. Iya, 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 benar. iya, iya, paham. Absahannya gitu. Sebenarnya bukan salah, nggak kalau bicara konteks penggunaan kata gitu kan ya bukan salah benarnya gitu. Tapi baku tidak bakunya. Gitu. Itu sih yang sering ditanam kadang dalam penggunaan bahasa tuh ada yang salah dan benar gitu. Mau dia pakai bahasa asing, pakai itu nggak ada salah, tapi konteksnya gitu. Apakah itu baku kalau digunakan dalam bahasa Indonesia? Apakah baku akan ada ragam lisan, tulisan gitu? Itu kan apakah baku dalam konteks lisan? Apakah tinggal bicara baku tidak baku? Karena kalau bahasa kan tuh kesepakatan ya, konsensus gitu ya. Betul, betul. Mas Iya. Sony kayak contohnya Kak Dewa kan di sini mau gunakan bahasanya apa? Panggilannya kayak tadi Kak atau Mas. Mau ada bahasa slang, bahasa gaul, sepakat nggak? Kalau selagi lawan bicara atau orang-orang yang berdiskusi itu sepakat ya, itu tetap diakui baku gitu. Saya dianggap benar gitu, nggak ada yang salah gitu. Cuma itu sih soal baku tidak bakunya. Nah dan biasanya KBB ini digunakan gitu. Selalu dicek kayak saya cek kemarin. Oh yang benar mengkonsolidasikan gitu, bukan mengonsol gitu. Ada kata yang langsung berubah konsonannya, ada yang enggak gitu. Nah itu biasanya digunakan gitu soal produk digitalnya. Terus ada juga UKBI. UKBI ini, nah UKBI. mungkin Kak Sony kalau belum familiar, itu belum mendengar UKBI ini semacam TOEFL bahasa Indonesia. TOEFL bahasa Indonesia, Bray. TOEFL-nya bahasa Indonesia. Uji Ah, kemahiran berbahasa Indonesia. uji kemana? Oke. Jadi Nah, ada skornya. Jadi ketahuan nih. iya betul. Ada semenjana, ada namanya madya, rencana, ada bahasa-bahasa yang juga bahasa-bahasa baku di bahasa Indonesia gitu. Dan waktu itu sedikit cerita aja gitu ya. Pas tes awalnya gitu Mas bahasa, aku juga pikirnya, oh aku sehari-hari berbahasa Indonesia gitu ya. Udah belajar Jago bahasa dong. Indonesia di SD, SMP, SMA gitu ya. Iya benar. Udah kuliah juga pakai bahasa ini. Wah, udahlah. Soal bahasa itu gampang Bisa lah ya. gitu. Gampang. Bisa lah gitu ya. Pas di tes, astaga. Masih di bawah rata-rata. Oh iya. Dapat skor apa? Dapat skor apa? Namanya itu kalau nggak salah semenjana. Semenjana Oh, itu masih di semenjana. bawah. Masih di bawah gitu. Nih, Bray. Semenjana itu peringkatnya peringkat kelima, Bray. Iya kan? Oh, Aku, ada 5. Bray,
Enggak, peringkatnya ada 7, ya Ada 7, kan? oke. Ada 7, yang paling bawah level 7. Oke. Saya Heeh. pertama kali tes langsung Oh, peringkat 2, beras. Bray. Gua kata ini. Wih, Asik. Gua kata. mendekati peringkat 1, mendekati Heeh. peringkat 1. Peringkat 2 Asik. itu sangat unggul, Bray. Gue takut, Bray. Gue takut tes. Loh, harus. Namanya aja pekerja bahasa. Masa nggak UKB ya? Gratis nggak? Asik. Penting ini. Tidak mahal, Nah, tidak mahal. bayar 100.000 tuh. Nah, rupiah saja kalau tidak salah, Bray. Oh, oke. Oke, Tidak oke. mahal. betul. Itu Tapi kalau penting, untuk Bray. pelajar gratis. Pelajar Oh iya ya, SMA, untuk pelajar. siswa Iya, sendiri. iya. Gue pelajar, Iya. Bray. Kalau mahasiswa masuk ada harga khusus juga. Oke. Aku daftar pakai tiket mahasiswa, Bray. Makanya Nah. murah. Kan namanya juga masih kuliah, ya Oh iya, kan, gitu. benar. Gue juga masih Iya, kuliah. Masih pakai tuh Oke, fungsinya kartu benar. pelajar kita itu. Oke, Oke. Terus mantap, juga, mantap. terus juga ada produk lainnya itu ada kayak EYD gitu ya. Ada BIPA daring. BIPA daring ini memudahkan untuk orang-orang asing gitu yang lagi belajar di Indonesia gitu ya. Kan itu BIPA tuh bahasa Indonesia bagi penutur asing gitu ya. Oke. Biasanya mereka ada pelatihan, ada kelas-kelasnya, maka ada namanya pengajar BIPA. Pengajar BIPA tuh biasanya pakai BIPA daring. Pengajar BIPA ini adalah orang-orang yang mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri gitu. Ada yang secara daring itu nggak harus pengajar ini datang kerja ke Arab Saudi gitu ya, atau ke daerah-daerah lain gitu ya, ke Malaysia, ke Singapura. Biasanya terjadi di seluruh ada perwakilan diplomatiknya Indonesia. Oke. Nah, jadi meskipun ini di sini juga meskipun mereka nggak datang langsung, mereka bisa mengajar BIPA ke warga-warga negara asing yang ada di luar sana. Terus juga ada buku digital juga. Buku digital ini namanya Budi. Kemarin ada di laman budi.kemdikbud gitu ya. Nggak tahu sekarang apakah budi.kemdikbud. Ya, buku digital ada gitu. Itu semua buku, khususnya bahan-bahan bacaan ya untuk literasi sini, Sony, itu bisa dibaca, diunduh secara gratis. Oh, Dan nah ini itu ya sudah gratis. Gue suka ini. Iya, ada komik, bacaan Budi. bergambar, tergam. Budi Kemdikbud. Langsung dicari. Oh, Iya, nggak tahu udah aku berubah juga ya. gitu. Dulunya lamannya, domainnya itu budi.kemdikbud. Oh iya, sekarang kan udah ganti Sekarang nama kayaknya itu kementeriannya. Kemendikdasmen kayaknya. Oh, keluar nih langsung Ada ya? budi.kemendikbud.go.id. Oh iya masih. Ada, Bener. Bray. Oh, bener, Bray. Langsung Nah, Oh, tadi kan bicara buku. Buku nih, Kak Sony. Selain buku juga, kalau bicara kegiatan tuh, tadi kan kita ngomongin pelestarian bahasa daerah. Itu ada namanya, kegiatan tahunan namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi, setiap Tunas Bahasa Ibu. Nah, bentar lagi nih biasanya nih. Jadi, di sekitar bulan April atau Mei gitu ya, itu ada peringatan di Bahasa Ibu Internasional. Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, Festival Tunas Bahasa Ibu ini fokusnya untuk merevitalisasi bahasa daerah yang sudah terancam punah. Jadi di rekap nih daerah mana yang terancam punah. Nanti mereka itu akan bikin festival di tingkat daerah masing-masing. Budaya itu dijadikan perlombaan bagi siswa-siswa gitu ya, SMA, SD, SMP gitu, untuk berlomba. Mereka menampilkan kreasi-kreasi gitu ya, kayak penampilan seni budaya yang melestarikan bahasa daerah mereka, dalam bentuk tari, musikalisasi puisi, atau drama, cerita rakyat gitu ya, mereka tampilkan, dilombakan, agar tujuannya bahasa daerah yang terancam punah ini dilestarikan, bisa dikenalkan gitu. Jadi setelah mereka terpilih di tingkat provinsi, nanti mereka diundang. Tahun ini mereka akan diundang juga perwakilan-perwakilan untuk tampil di nasional, di mana menteri juga hadir di situ. Itu sih salah satu upaya untuk program Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, ada yang satu lagi yang menarik nih, yang paling terbaru nih. Kalau Kak Sony dan Kak Dewa juga ngikutin gitu ya di Kemendikbud media sosialnya, itu dan Badan Bahasa itu beberapa waktu lalu, ini kalau nggak salah kemarin, itu ada peluncuran pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dari menteri langsung gitu ya. Kemarin itu dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi 10 DPR RI, ada Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo nih. Hadir juga. Wah, hadir. Hadir, biasa Bray, nih. Bupatiku, Bray.
bupatinya ini peduli ya, warganya juga peduli. Asik. Oh, Sama satu lagi. Asik. ada Sama wali highlightnya kota Jakarta Saido Selatan. Arjo on the house, yo. Sidoarjo. Terus Itu terus. sih. Jadi Ah, pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia ini harapannya sebenarnya upaya nih. Ini salah satu ya, karena sebelum-sebelumnya kan pendekatan bahasa Indonesia apa peningkatan kesadaran penggunaan berbahasa Indonesia hanya semacam apa ya pendekatan persuasi gitu ya, yang hanya disosialisasikan, oh ya 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 ya. dilakukan penyuluhan, bimbingan gitu. Sifatnya nggak terlalu mengikat gitu. Mungkin kayak mengikat tuh biasanya ada terkait dengan pemasangan iklan papan reklame di ruang publik. Nah, itu mengikat tuh. Ada undang-undangnya kan, undang-undang 24 tahun 2009 itu tentang lambang negara, Oh ya ya ya. bendera, sa itu wajib di ruang publik itu wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia kan. Oh, Itu ya ya benar benar mengikat benar. tuh. Betul 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 Cuma betul. secara keseluruhan kan kalian masih persuasi kayak diingatkan, disampaikan gitu. Ini harusnya Ah, seperti ini. Nah, benar 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 sekarang benar. tuh ada pedoman dibuatlah pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi ada satuan tugasnya ini ke Oh, daerah-daerah. oke. Jadi tujuannya itu untuk bisa memartabatkan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, dan soal Memartabatkan. memartabatkan, karena bahasa Indonesia kan bahasa nasional gitu, Betul bahasa betul. negara. Jadi ada dua identitas. Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional gitu ya, juga sebagai bahasa negara gitu ya. Bahasa nasional itu sifatnya mempersatukan. Kita bisa antar suku bisa berkomunikasi dengan baik itu karena bahasa Betul betul sebagai betul. bahasa nasional. Kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu adalah bahasa resmi Indonesia itu Indonesia aja gitu, nggak kayak negara lain kayak Filipina kan bahasa Inggris gitu, ada bahasa-bahasa lain juga yang diberikan gitu ya. Betul Kalau betul. Indonesia memang seperti itu dan tujuannya memang memartabatkan tadi adalah kita bisa dengan bijak gitu menggunakan bahasa Indonesia ini di konteks sesuai konteksnya. Itu yang diarahkan bukan berarti kita menyepelekan bahasa lain gitu. Bahasa asing tetap perlu gitu ya. Kalau dengan di ruang publik sekarang kalau Kak Sony atau Kak Dewa jalan ke Jakarta contoh itu beberapa ruang publik ada yang badan bahasa itu udah kerjasama jadi bahasa Indonesia besar terus bahasa asingnya dibawa gitu. Hmm. Nah, mungkin garis miring, di Ya garis ya 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 miring ya ya. Semakin itu. umum lah. Jadi sebenarnya lebih mengarahkan ke si programnya. Mungkin itu sih sekilas produk dan gambaran kegiatan Ya sih. udah. Sony Mas yang Mas Mas Janli mau jadi ketua IKASA nggak? Keburu-buru. berat, Ntar dulu. berat, Nanti dulu. berat, 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 berat nih, berat. berat nih. Tapi bisa. Bisa, Bisa. bisa, bisa, Bisa. bisa. Mas Janli ada bisnis nggak yang ke arah bahasa? Kalau bisnis arah Rencana bahasa nggak atau? ada sih. Oh, Ada startup aja, cuma lebih ke youth empowerment, coba startup pemberdayaan apa? pemuda. Cerita dikit dong. Ruang internal sih. Ini masih kemarin sempat di apa diangkat, terus sempat vakum gitu. Ini baru lagi mau reaktivasi lagi sih. Tentang apa? Macam Sorry, tentang. socialpreneurs. Lebih ke pemberdayaan pemuda di bidang wicara publik sama Oh, oke. penulisan Ya, dan ya, 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 ya. penulisan. Nice, Kayak nice, gitu sih. nice. Mas Dewa tuh, bukannya lu jago, Bray? Bisa Apaan? lah diundang-undang. Bukan. Siap. Jago, Nanti jago ini bukan pelaku. udah dicatat nanti. Wih, Tugas lumayan, lumayan, lumayan. khusus Aku yang ada di Jakarta. kalau aku yang di luar Jakarta aja, biar nggak berat, berat di ongkos. Aku ada pertanyaan nih, Bre. Satu pertanyaan terakhir mungkin dari aku ya kan, Boleh, mengingat waktu juga. Oke, ini pertanyaan yang sangat cerdas ini, Bre. boleh. Nyong, nah, karena udah tahu nih, Bre. Asik. Asik, ya kan. Pertanyaan apa yang sebenarnya itu sangat urgent, sangat mendesak dari dirimu sebagai apapun ya, sebagai orang Minahasa, sebagai ketua untuk Duta Bahasa juga, yang sebenarnya ingin sekali dibahas, tetapi tidak pernah ditanyakan orang. Tuh. Berat lagi Le- nih. Wah, jebakan lagi. ya, lebih tepatnya malas ya ini, Bre. Coba, coba lu kirim pertanyaan sendiri, coba. Iya. Aduh. Apa ya yang sering yang belum pernah ditanyakan Belum pernah gitu ya atau ditanyakan, tapi jarang. sebenarnya ini penting. Kenapa nggak ada yang tanya Blind gitu? spotnya orang apa nih? Hmm. Apa ya? Mungkin lebih ke
soal bagaimana kekayaan bahasa sih sebenarnya. Oke, Karena oke. bahasa Indonesia ini sebenarnya kalau diulik-ulik lagi, Mm-mm. ini sangat mahal gitu. Kalau mungkin orang luar gitu ya, dia pebisnis, dia mungkin dikasih hak aks terhadap bahasa Indonesia itu, wah, jadi cuan banyak banget pokoknya kayaknya. Kalau nah jarang orang melihat bagaimana bahasa Indonesia ini menjadi semacam pendapatan juga, sumber pendapatan. Bagaimana nilainya ini bukan cuma sekadar nilai sosial, tapi bisa jadi nilai bisnis. Ini yang belum dan aku juga pribadi, Sony Kak Dewa lagi mikir-mikir juga gini. Mungkin satu contoh-contoh gitu ya. Ada beberapa contohnya di IKASA mungkin kan beberapa Oh, tuh oke. Nah, memanfaatkan sip. bahasanya sebagai media gitu kan, media Mantap, untuk mantap, kayak mantap. uh, ya itu adalah hal-hal yang menurut saya pribadi gitu sah saja gitu. Malah itu harus didorong karena bahasa itu eksis bukan dari segi kebijakan, bukan cuma eksis dari segi kesadaran masyarakat, tapi bagaimana dia bisa ada timbal balik ke masyarakatnya sendiri itu akan lebih apa ya buat Betul. bahasa ini semakin bergeningnya atau daya tawarnya semakin kuat dan eksistensinya itu akan semakin besar di tengah masyarakat. Kalau bahasa dianggap sepele, ya Ya betul. gimana ya? Jadi kayak nilai jualnya ini, nilai cuan ini nggak akan nyampe gitu. Nah itu sih orang banyak nggak bisa dengan jeli gitu. Mungkin di sini teman-teman di KASA adalah salah satu dari sekian banyak gitu ya orang gitu yang jeli gitu bahwa ternyata bahasa ini hanya bahasa Indonesia mungkin ya salah satunya. Mm. Tapi kalau spesifik di bahasa Indonesia juga bisa gitu ya. Maksudnya punya nilai jual ke kantor sendiri yang seharusnya masyarakatnya sadar gitu ya. Kalau orang luar negeri tahu gitu ya, kayak tadi kan populer gitu ya. Bisa gitu kita bukan cuma dilirik aja sampai disamperin gitu ya. Lu mau jadi pacar gua enggak gitu Oh ya. iya iya Kalau iya. kita bisa Oh, kembali ke personifikasi yang tadi ya. iya 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 iya. 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 Jadi kayak Bahasa kalau kita Indonesia itu bisa kembang, jual Bray. Nggak ada yang tahu betul. aja. Kalau tahu dia kayak Cinderella gitu ya, Bray. Gitu. Kalau Udah, dia tahu, kalau udah mekar nih, waduh, deketinnya sekarang sebelum mekar. para pangeran akan berebut. Ah. Cakep, cakep, Betul. cakep. Itu sih kalau Oke, dari oke. Jadi aku punya satu pertanyaan terakhir. Tadi udah terakhir aja. timbul pertanyaan. Lah ya, enggak, tapi sudah dijawab semuanya. Jadi Betul betul. pertanyaanku tadi adalah Bang Jerly, melihat Indonesia dengan populasi 250 juta orang, maka bahasa Indonesia itu sebenarnya bukan hanya sebuah alat pemersatu, tetapi dia juga adalah sebuah komoditas ya. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa yang mahal, dia memiliki nilai bisnis, dan dia juga bisa membawa daya tawar. Yang mana ini bukan pertanyaan, hanya parafrase dari Bang Jerly. Tapi bagaimana Bang Jerly melihat, atau gini deh, aku spesifikkan. Dari uraian yang saya sampaikan, apa pendapat Bang Jerly tentang, satu, mungkin pernah dengar atau pernah ketemu juga dengan orang-orang yang bekerja di bidang bahasa, termasuk kami berdua yang memiliki agensi bahasa, atau juga bahkan termasuk tentang organisasi-organisasi yang secara spesifik mengatur atau bekerja berkenaan dengan industri bahasa. Contohnya IKASA. Asik. Nah, Oke itu oke. terakhir dari gua, Bre. Pasti panjang nih jawabannya nih. Paham nih, paham. Nah, Paham lah mungkin ketua. satu kunci yang mau aku sampaikan gitu ya, Kak Soe dan Kak Dewa dari pertanyaan tadi, itu adalah satu kata ekosistem. Oke, iya bagus Oke. tuh. Ini satu kata kunci yang Iya, menurut ya. saya pribadi, kenapa saya sebut ekosistem gitu ya. Ya di lain sisi, saya juga di pekerjaan saya saat ini, saya memegang tanggung untuk mengelola ekosistem riset dan inovasi seperti itu. Nah, bicara tentang ekosistem kebahasaan, itu kita belum ada di Indonesia. Kenapa butuh Belum ada. ekosistem? Oke. Ekosistem ini sebenarnya yang mempermudah pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat bisa ikut serta. Nah, selama Oke. ini semua kerjanya masing-masing, terkotak-kotak. Iya, iya, Punya iya. gelembung-gelembung, Iya, bubble-bubblenya bubble. sendiri. In silos Contohnya, kalau bahasa Inggris. badan bahasa dari pemerintah, fokus, nih pokoknya kebijakan. Nih kayak contoh IKASA, industrinya udah berjalan tapi udah gitu ya. Mungkin ada Ngerti, ngerti, kolaborasi ngerti. tapi belum secara utuh tergabung dalam satu ekosistem. Ngerti, ngerti, ngerti. Oh, Ekosistem ini maksudnya ketika empok ada kebutuhan, oh industri udah tahu orang-orangnya siapa aja gitu ya.
industrinya ada apa gitu. Udah tahu, udah saling mengenal. Ya. Semua asing. Contohnya untuk pegiat literasi gitu ya, um, mem- melakukan penyuluhan, sosialisasi tentang buku-buku gitu ya, atau menyebar distribusian buku, atau mungkin bicara soal bahas kebangsaan gitu ya, program-program kebangsaan itu masih belum terintegrasi. Bicara soal itu, penting sebenarnya ketika ada ekosistem ini bisa lahir, ada harmonisasi kebijakan. Jadi pemerintah buat kebijakan tuh bukan cuma sekadar riset internal gitu ya. Saya nggak bilang asumsi ya, karena Hmm. pasti ya dari segi pemerintah merumuskan kebijakan pasti ada riset gitu. Ada biasanya kalau di apa namanya telaah, ada telaah terlebih dahulu gitu ya buat Betul betul betul. kajian, buat semacam riset. Nah, dan kemudian dirumuskan. Tapi memang kedepannya itu baiknya gitu ya, agar yang namanya ekosistem ini bisa bunyi, itu harus ada dulu gitu ekosistemnya. Karena ketika ada ekosistem, harmonisasi kebijakan tuh nggak berdasarkan riset internal, tapi umpama ada dengar pendapat dulu gitu ya, dengan pelaku industri di bahasa, di bidang bahasa gitu seperti apa, terus penerima manfaatnya, komunitas, organisasi sosial, sekolah, ya, pihak kampus, sekolah, yang lembaga pendidikan juga, mungkin ada lembaga-lembaga pendidikan yang di luar formal, lembaga pendidikan formal, atau tokoh-tokoh pendidikan, masyarakat, Hmm. pegiat literasi, pembuat konten, kreator gitu ya. Semua ini harus diatur dalam satu ekosistem agar Hmm. kebijakannya itu benar-benar punya satu visi yang sama gitu, nggak berjalan masing-masing, berjalan bersama, dan akhirnya setiap kepentingan tuh bisa diakomodir dalam kebijakan gitu, dalam peraturan, dalam undang-undang gitu. Dan yang tadi gitu, tujuan kita untuk mencapai nilai dan daya tawar bahasa Indonesia itu akan semakin tinggi. Itu sih Kak Dewa, Kak Sony. Cakep, luar Luar bioskop. biasa, Hmm. luar biasa. Memang sangat Nice. pantas dipilih Jadi menjadi ketua. ketua Jadikan ikatan. beliau 3 periode. Ya, kita dukung. Jangan harus regenerasi. Oh, Harus Mungkin regenerasi. ada Ini satu nih. lagi gitu ya. silakan. Yang kalau tadi kan secara konsep kerangka konsepnya, Betul. mungkin yang bicara soal rencana aksi gitu ya, Oh iya, action realnya plan-nya dong, gitu, actionable, betul betul betul. yang bisa untuk tindak lanjutnya adalah sederhana gitu ya. Bagaimana ketika kita terhubung akses, kayak contohnya gini, sudah terhubung tentang IKASA, Hmm. kayak kemarin dari IKASA butuh untuk ada moderator dalam sisi cara atau Betul kegiatannya, betul. kemudian Ikatan Duta Bahasa Nasional. Kemudian sebenarnya diundang juga gitu untuk isi acara di podcastnya dari IKASA. Terus nanti berikut kayak contohnya, oh ini udah tahu nih, oh ada yang punya kepakaran di bidangnya gitu. Mungkin ada bahasa asing. Oh nanti berikut, oh, mungkin mumpung Kak Sony di Jakarta domisilinya, nanti bisa jadi juri bahasa asing gitu di Make pemilihan sense. duta Ya, ya, ya. bahasa. Atau contohnya tadi di Sidoarjo gitu ya, oh mungkin bisa kita hubungkan mungkin dengan bahasa Yang di Jawa Timur gitu ya. punya akses ya tentang isu kebahasaan dengan Sidoarjo contohnya gitu ya. Oh kita pertemukan gitu, kita rekomendasi untuk bisa ikut serta juga program-program mungkin mulai kantor bahasa, hal sederhana yang bisa kita bisa tindak lanjut gitu ya. Jadi kayak sederhana bisa saling dukung kegiatan, atau mungkin bisa kayak tadi menarik ya, aku melihat kayak ini ada nilai jual kayak mungkin bisa ada pilihan cara untuk menjadi host siniar atau podcast ini jarang-jarang gitu ya dapat host yang seru ya. Ya, Biasa betul. Wih, teman-teman terima teman-teman duta kasih bahasa loh. karena memang terkadang gitu ya terbatas dalam takut, wah saya duta bahasa nih, bahasa saya diperhatikan banget Wah. gitu ya, jadi kayak sangat hati berbicara akhirnya jadi nggak kaku gitu ya mau akan menjadi host. Ini perlu kayaknya kayak kami dalam waktu dekat akan mempersiapkan plan uh, untuk duta bahasa Indonesia itu tentang bagaimana jadi pewara gitu ya, mungkin berikut host gitu kan dalam konteksnya ya. Pewara ini kan MC gitu ya. Betul. Mungkin kalau Hmm. umpama kita ada kebutuhan nanti ke arah sana untuk pelatihan host, mungkin ya untuk host podcast
mungkin Kak Sonia atau Kak Dewa akan kita undang. Wih. Akan kami undang. Asik. Asik. Mantap, mantap, mantap. Itu sih Ternyata realnya. Bikin aja langsung dibikin, kita yang langsung. bikinin, Iya. Gas. yang undang kita. Jadi kita yang Gas. bikinin aja. Gas, bisa. Aduh, Nyong, terima kasih banyak ya, diskusinya sudah sangat luar Luar biasa biasa. sekali Luar gitu biasa. kan. Jadi mungkin kalau boleh saya coba-coba ini karena terlalu kaya, Bray. Itu Betul, bikin betul. kesimpulannya agak susah ini. Jadi kalau kurang-kurang ntar tambahin ya, Bray. Jadi kalau kita tarik ke fungsi dasar bahasa itu kan pada dasarnya memang untuk menghubungkan ya. Betul, Untuk betul, menghubungkan dua individu, dua negara, dua suku, dua apapun lah itu kan dihubungkan dua atau lebih begitu ya, Bray. Nah, di Betul, sini kita betul. belajar banyak. Tadi kata kuncinya di situ adalah ekosistem. Jadi Hmm, bagaimana bahasa ini bisa mempertemukan seluruh orang-orang yang betul. memerlukan di dalamnya. Orang yang memerlukan bahasa bertemu dengan orang yang memiliki kepakaran di bidang bahasa. Kan selama ini kan itu masalahnya ya kan. Betul. Ketakutan terbesar orang yang di bidang bahasa itu kan sebenarnya kan orang-orang yang takut, aduh, aku ahli bahasa nih, mau kerja apa? Ya, kan itu kan karena tidak tahu itu tadi ya. Padahal seperti Kak Janli kan sudah tunjukkan ada begitu banyak hal yang bisa dikerjakan di bidang kebahasaan dan itu produktif juga, bermanfaat dan juga bisa berkesinambungan untuk penghidupan seseorang. Ya kan? Cocok, betul, betul. Tambahan dari Om Sony. Yo, biar gak gue yang mikir sendirian, Bre. Kak Janli, terima kasih banyak. Ya, ini jarang banget kita dapat tamu dari konteks pemerhatinya yang memang akan selalu menggunakan bahasa Indonesianya dalam semua kegiatan yang dilakukan gitu ya. Jadi maksud gue biasanya itu kita ngundang orang yang dari sisi bisnisnya gitu kan. Orang yang memanfaatkan, orang yang sering mengutamakan bahasa asingnya. Jadi lu bisa bahasa apa? Bisa bahasa Mandarin, bahasa Jepang gitu kan. Ya kan? Gue bisa bahasa Mandarin. Kalau Mandarin segini harganya, kalau Jepang segini. Tapi yang bisa bahasa Indonesia? Tapi kita Berapa lupa. harganya? Karena ada Kak Janli di sini, lah itu semua Mandarin, bahasa Inggris. Pasangannya kemana kalau lu jualannya di Indonesia? Pasangannya Pasti bahasa Indonesia. Gitu. Betul. Jadi betul. Dan ini yang harus kita tanamkan di pelaku bisnis juga. Jadi memang iya kita jualan menghubungkan dengan bahasa asing gitu kan. Tapi wawasan tentang pentingnya bahasa ibu gitu kan, bahasa Indonesia dan membentuk identitas kita nih, identitas bangsa gitu harus kita tuh harus kita juga harus put our effort in it gitu. Nah, tadi Kak Jana kan bilang benar kata Dewa, ekosistemnya. Tapi kalau kita udah bentuk nih ekosistemnya, ya kan? Tapi kalau rasa bangga tentang bahasa Indonesianya nggak tertanam gitu kan? Ngerti. Jadi ini gue diingatkan kembali nih sama Kak Janli. Gue tuh kalau jualan pasti ya kita bisa semua bahasa apa aja semua itu. Ya Mandarin, Jepang, Inggris, gitu kan? Prancis, Spanyol. Kita nggak bilang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia loh. Iya loh. Orang bule nyarinya pasti yang bisa bahasa Indonesia kan? Iya, benar banget. Benar banget lagi ya. Iya, luar biasa nih Kak Janli. Teman-teman, jangan lupa apa? Pantengin kajian utamakan dulu. Enggak, belum sebelum closing. Iya, kalau teman-teman mau belajar pingin kenal Kak Janli lebih jauh bisa dihubungi di mana nih Kak Janli? Iya, betul Kak Janli. Instagramnya apa Instagramnya? Ya, Instagram di @janli _Immanuel. Janli Immanuel. Oke. Janli _Immanuel. Nah, itu di Instagram. Kalau di Facebook juga bisa langsung aja Janli Immanuel Bagensa. Biasanya karena nama jarang-jarang Kak Dewa, Kak, jadi langsung muncul. Nah, oh ya betul. Itu salah satu nama unik. Salah satu keuntungan nama unik. Oke. Nah, kita tutup dengan tadi Bray. Trigatra bangun bahasa. Bangun bahasa. Jangan lupa teman-teman, utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Mantap. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Jumpa lagi di episode berikutnya di Sinyal Bahasa. Keren. Thank you Mas